Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, inayah serta irodahnya kita dapat bertatap muka. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang menuntun ajaran sunnahnya. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Hasna. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah micro teaching, yaitu yang diampu oleh Ayahanda Bapak Dr. Nur Hamzah MAG. Nah, yaitu tugas praktik mengajar tanpa murid. Nah, di sini saya mengajar di SMP, yaitu pada kelas 8 semester 1. Nah, pada pertemuan ke-1 ini, saya membawa materi mengenai macam-macam sujud. Nah, di dalam macam-macam sujud itu, saya mengajarnya dengan sebuah PPT. Nah, teman-teman juga bisa mengkreasikannya dengan cara menampilkan video ataupun dengan cara metode ceramah sekalipun. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Inilah salah satu cara praktik mengajar tanpa murid. Selamat menyaksikan dan memahami. Pada KD atau kompetensi dasar, yaitu 3.1, memahami pengertian sujud dan macam-macam sujud, yaitu sujud sahwi. 4.1 yaitu melaksanakan tata cara sujud sahwi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang pertama menjelaskan tata cara sujud sahwi, yang kedua menjelaskan pengertian dan sebab sujud sahwi, dan yang ketiga menjelaskan hikmah melaksanakan sujud sahwi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami ketentuan, tata cara, dan hikmah melaksanakan sujud sahwi. Yang kedua, mensimulasikan sujud sahwi. Dan yang ketiga, menerapkan sikap mulia dari hikmah melakukan sujud sahwi. Adapun kegiatan pembelajarannya yaitu pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. Kemudian guru mengabsen siswa-siswi. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan pada hari ini. Yang keempat, guru menyampaikan dan membuat persepsi mengenai materi sujud sahwi. Dan yang kelima, guru memberikan PPT kepada siswa untuk memulai pelajaran. Dan adapun kegiatan intinya yaitu siswa mulai menyimak pembelajaran dengan PPT yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua, siswa membaca materi macam-macam sujud melalui buku. Dan yang ketiga, siswa menyimak tayangan PPT materi bab tentang macam-macam sujud, yaitu sujud sahwi. Adapun kegiatan penutupnya yaitu guru memberikan penekan poin penting pembelajaran. Dan yang kedua, guru membimbing peserta didik membuat ringkasan atau catatan atau rangkuman di buku masing-masing. Yang ketiga yaitu guru melakukan refleksi dengan mengajukan tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya.
Yang keempat atau yang terakhir, mengakhiri pembelajaran dengan hamdalah dan salam. Nah, adapun faktor penilaiannya yaitu yang pertama penilaian sikap, yaitu dari observasi selama kegiatan berlangsung. Yang kedua penilaian pengetahuan, yaitu melalui tes tulis atau lisan tentang macam-macam sujud sesuai dengan materinya. Dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan, yaitu berupa lembar penilaian praktik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam sujud. Nah, sebelum kita membahas mengenai macam-macam sujud, kita harus mengetahui apa itu sujud. Secara bahasa, sujud berarti tunduk dan merendah. Dalam istilah, sujud adalah meletakkan sebagian kening yang terbuka atas tanah. Nah, alhamdulillah ya, insya Allah sekarang kita udah paham mengenai tentang pengertian sujud. Selanjutnya, kita ke macam-macam sujud. Macam-macam sujud yang pertama yaitu sujud sahwi. Nah, di dalam materi sujud sahwi ada pengertiannya. Pengertian sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertiannya, yaitu yang kedua sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama yaitu lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, ataupun sujud. Yang kedua, karena lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, karena lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan baca doa kunut. Dan yang keempat yaitu lupa melakukan tasyahud awal. Yang terakhir yaitu kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat, khususnya untuk kasus kekurangan rakaat. Apabila ada yang mengingatkan bahwa rakaat sholat kita kurang, maka harus segera berdiri, takbir, dan melengkapi jumlah rakaatnya. Kemudian baru melakukan sujud sahwi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tata cara sujud sahwi. Cara melakukan sujud sahwi yaitu dilaksanakannya sebelum salam. Apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan rakaat sholatnya, ataupun lupa tasyahud awal, ataupun yang lainnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, setelah itu membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Nah, setelah itu duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Setelah kita mengetahui pengertian sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, dan tata cara sujud sahwi, maka kita harus mengetahui juga mengenai hikmah melakukan sujud sahwi. Adapun hikmahnya yaitu kita menyadari bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Karena yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak boleh sombong dan angkuh. Kalau kita bisa menyelesaikan sesuatu, ataupun bisa mendapatkan nilai yang bagus, ataupun menang dalam juara perlombaan dan sebagainya, semua itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang salah, hilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika kita lupa dalam sholat pun, kita segera melakukan sujud sahwi. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita berbuat salah maupun hilap, harus segera mungkin membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik dan teman-teman semua, apakah sudah paham mengenai sujud sahwi? Insya Allah ya, paham. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, adik-adik dan teman-teman semua, kita sudah membahas bersama-sama mengenai penjelasan tentang pengertian sujud ataupun macam-macam sujud, yaitu dari sujud sahwi, baik dari pengertian, sebab-sebab, tata cara, dan hikmahnya. Maka dari itu, adik-adik dan teman-teman semua dapat merangkum kembali di buku catatan masing-masing supaya bisa membaca dan mengingat kembali mengenai materinya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, itulah salah satu praktik mengajar di sekolah, yaitu pada sekolah menengah pertama atau SMP pada kelas 8 semester 1 mengenai materi macam-macam sujud. Nah, teman-teman semua bisa mengkreasikan metodenya, misalnya adanya games atau diskusi kelompok ataupun metode kreasi yang lainnya yang membuat peserta didik tidak jenuh dan semangat selalu dalam proses pembelajarannya. Mungkin cukup sekian, kurangnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran dan semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.